Narmada merupakan salah satu tempat wisata yang terletak di Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Taman Narmada dibangun pada tahun 1727 oleh Raja Mataram Lombok, yaitu anak Agung Ngurah Karangasem. Taman Narmada merupakan duplikasi dari Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak, tempat yang biasa dipakai sang raja untuk melakukan ritual kurban. Konon ketika usia sang raja semakin tua, sang raja tidak dapat lagi melakukan ritual di puncak Gunung Rinjani. Maka ia memerintahkan seluruh arsitek kerajaan untuk memindahkan nuansa Gunung Rinjani ke tengah kota yang kini bernama Narmada. Pada masa itu, Taman Narmada merupakan tempat khusus bagi raja untuk melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa, sekaligus tempat peristirahatan sang raja. Taman Narmada merupakan salah satu taman terbesar di Nusa Tenggara Barat. Luas areanya sekitar 2 hektar dan memiliki kemudahan akses dari segala penjuru. Narmada sendiri berasal dari kata Narmadani, yaitu nama salah satu anak sungai Gangga yang dianggap suci di India. Awalnya nama tersebut diberikan kepada salah satu mata air yang membentuk kolam di taman tersebut. Lama-kelamaan, Narmada menjadi sebutan bagi seluruh kompleks di tempat ini. Jika selama ini wilayah Nusa Tenggara dikenal dengan keindahan lautnya yang unik, pemandangan khas tropis, dan alam yang natural, maka untuk Narmada, itu ialah keindahan penataan taman buatan yang tetap terlihat modern dan indah walau berusia ratusan tahun, di mana itu semua merupakan daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang akan berlibur ke Lombok. Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu narasumber untuk mengetahui lebih dalam mengenai sejarah dari Pura Narmada. Di sini Om Swastiastu Swastiastu Rajeng Rahayu. Ya, terima kasih atas kesempatannya di Mangku. Mohon maaf mengganggu waktunya nih. Iya, mungkin untuk beberapa menit ke depan saya izin menggunakan bahasa Indonesia di Ya, kalau. Ya, mungkin pertama-tama langsung ke bagian bisa dijelaskan bagaimana sih sejarah dari berdirinya Pura Meru Narmada niki Raja Mangku. Inggih, sedurunge dang matur dang ngaturang pangasung karidon ya. Om Swastiastu. Ya, adik bertanya masalah sejarah Pura Meru Narmada ini. Karena ini kan zaman dulu kan zaman kerajaan. Kerajaannya namanya namanya anak Agung Ngurah Priang Wangsu yang berada dari Karangasem. Nah, beliau itu kesini itu untuk ya membangun pura di Narmada. Pura ini diminiaturkan sebagai Pura Meru Narmada. Nah, terus itu persis kayak Gunung Rinjani, miniatur Gunung Rinjani ini. Inilah Pura Meru ini disebut ini puncak gunungnya. Awalnya, penduduk asli Pulau Lombok yang beragama Hindu merayakan upacara Puja Wali dengan menaiki Gunung Rinjani serta memberikan sesajen kepada para dewa di puncak Gunung Rinjani. Upacara Puja Wali sendiri merupakan upacara persembahan kepada Hindu Betara. Namun, raja yang saat itu sedang berkuasa sudah tua dan tidak sanggup lagi untuk mendaki Gunung Rinjani, di mana Gunung Rinjani sendiri memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, dibuatlah Taman Narmada ini sebagai salah satu bentuk replika Gunung Rinjani, dan agar bisa berdoa tanpa mendaki Gunung Rinjani. Dan di awet-awet muda itu namanya, kalau di Hindu namanya Tirta Padmawangi. Presiden kedua di Indonesia Pak Harto itu diberikan namanya air awet muda. Kalau di Hindu nama itu Tirta Padmawangi aslinya.
Balai Petirtaan yang merupakan tempat pertemuan 3 sumber mata air, yaitu mata air Suranadi, Lingsar, dan Narmada, di mana menurut kepercayaan masyarakat setempat, air dari Balai Petirtaan ini dianggap suci dan berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit. Selain itu, juga bisa membuat orang yang meminumnya menjadi awet muda. Balai Petirtaan juga menjadi salah satu bagian dari Taman Narmada yang banyak dikunjungi wisatawan, di mana mata air tadi berasal dari Gunung Rinjani dan menjadi tempat pertemuan 3 sumber mata air. Dan untuk masuk ke dalam Balai Petirtaan, wisatawan diwajibkan untuk memakai selendang berwarna kuning. Pak Jarmangku, mungkin selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa Pura Meru Narmada ini merupakan replika dari Gunung Rinjani, Rinjani. betul. Ada tadi bangunan ini sebagai puncak. Ya, puncak gunung. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam mengenai tatanan atau bangunan-bangunan apa saja yang ada di Pura Meru Narmada. Kalau di puncaknya ini di Pura Meru Narmada adanya Pelinggih Gunung Agung. Kedua yang ke timur namanya Pelinggih Semeru. Dan ketiga Pelinggih Gunung Rinjani. Yang keempat baru Pelinggih Pangerurah. 4 pelinggih ada di Pura Meru Narmada, dianggap di puncak Gunung Rinjani. Pura Kalasa yang disebut sebagai puncak Gunung Rinjani diambil dari nama sebuah sungai suci di India yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya Dewa Siwa. Oleh karena itu, Pura Kalasa ini merupakan sebuah tempat beribadah untuk berdoa kepada Dewa Siwa. Berbeda dengan pura di Lombok lainnya, Pura Kalasa ini hanya memiliki 2 halaman yang berbentuk persegi, di mana pada halaman luar kita dapat menemui 2 balegong, dan apabila kita masuk ke dalam halaman pura, kita akan menemui 3 sanggah yang melambangkan Trinitas dalam agama Hindu. Pura Kalasa ini memiliki 2 gerbang, yaitu di sebelah barat dan juga di sebelah selatan. Untuk dapat memasuki Pura Kalasa, kita terlebih dahulu harus meminta izin terhadap penjaga pura atau yang biasa disebut dengan pemangku. Hal ini dikarenakan Pura Kalasa ini hanya boleh dimasuki pada waktu peribadahan tertentu. Lalu untuk di Balai Petirtaan itu, Pak Mangku mungkin bisa dijelaskan di dalamnya ada apa saja? Nah, di sana makanya ada kelebutan mata air di sana di Petirtaannya itu. Makanya di sana ada disebut Dewi Anjani, di sana patungnya, dan Dewi Anjani, Dewi Gangga juga ada, dan Dewi Semara Radeh ada di dalam balai Petirtaan itu, di gedongnya gitu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa Pura Meru Narmada ini merupakan replikasi dari Gunung Rinjani, yang ada puncaknya, ada Danau Segara Anak, dan juga di dalam Balai Petirtaan ada patung Dewi Anjani dan juga Dewi Gangga. Dewi Semara Radeh. Balai Petirtaan memiliki bentuk bangunan cungkup dari bata merah yang dibangun pada tahun 1926, di mana di dalamnya terdapat patung Dewi Anjani yang disebut sebagai Dewi Penguasa Gunung Rinjani. Selain itu juga, terdapat patung Dewi Gangga yang merupakan seorang dewi dalam agama Hindu yang dipuja sebagai dewi kesuburan dan pembersih segala dosa dengan air suci yang dicurahkannya. Patung ketiga ialah patung Dewi Rati yang merupakan seorang dewi bulan dalam kebudayaan Hindu yang dikatakan sebagai dewi kecantikan. Kemudian Pak Jarmangku, mayoritas umat yang bersembahyang di sini, apakah dari luar pulau, ada orang yang pernah ke pura ini melakukan pelukatan di Tirta Awet Muda? Kalau umat mayoritasnya tetap umat Hindu yang mayoritas yang paling banyak yang datang ke Petirtaan atau ke pura. Biarpun juga orang luar Jawa, luar Lombok banyak juga yang non Hindu yakin percaya dengan air awet muda itu membawa berkah, dibilang membawa kesehatan, keselamatan, murah rezekinya, banyak yang bilang begitu. Berarti memang sudah dipercaya bahwa Tirta Awet Muda itu udah sangat populer dan dipercaya oleh segala agama. Agama, ya betul.
Lalu Pak Jaromangku, untuk tirta awet muda itu apakah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit atau bagaimana? Nah, kalau itu tergantung keyakinan nanti. Saya bilang harus tidak berani. Nah, keyakinan nanti kalau kita yakin pastilah itu. Terutama keyakinan. Biarpun ke dokter kalau kita tidak yakin sudah sama saja dari. Tergantung keyakinan kalau kita merasa sudah akan sembuh meminum air muda ini pastilah ide yang memberi penyembuhan nanti. Bukan saya, bukan airnya, ide yang terutama. Baik, selanjutnya mungkin piodalan Pak Jaromangku. Kapan piodalan di Pura Narmada niki sama siapa saja mungkin pengemponnya dari desa adat bagaimana? Kalau perdayaan piodalannya Puja Walinya ini tetap di Purnama kelima dan pengempon Pura Miru Narmada ini namanya ketiga Banjar. Banjar Gondawari, Banjar Gandari, Banjar Presa yang mengamongin Pura Miru Narmada. Tiga Banjar itu yang berkumpul menyatu merapatkan tata caranya untuk Puja Walinya. Lancar, lada karya lah perjalanan Puja Wali dia. Berarti ada 3 Banjar. Ya. Terus Pak Demangku, di sini kan kita kemarin sempat mengalami masa pandemi. Nah, apakah jumlah pengunjung yang berkunjung maupun umat yang melakukan persembahyang itu terdampak, Pak Jaromangku? Nah, pandemi itu telah tampak betul, terasa betul dampaknya. Karena apa? Karena sepi dan kedua banyak kita di pulau-pulau di lockdown, tidak berani keluar karena pandemi COVID-19 ini memang keras sekali dampaknya, kesepiannya, sepi itu betul waktu itu 2 tahun sepi itu dari tahun 2000 sampai 2001. Benar-benar terdampak juga. Ya betul, terasa sekali dampak pariwisata Lombok di Pura Miru Narmada itu. Lalu apakah sekarang kan masa pandemi sudah hampir bisa dibilang sudah tidak sebanyak dulu. Nah, apakah jumlah pengunjung yang datang lebih meningkat atau dibanding dengan sebelum pandemi? Nah, kalau peningkatnya belum ada kita yakin sekali belum begitu meningkat, masih seimbang lah dia sekarang, ada saja yang datang. Bila tidak ada, pasti dia ada datang tetap. Kalau waktu pandemi memang kosong betul itu, kosong betul. Kosong berarti. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, nah kemarin kan kita sudah melakukan Hari Raya Siwolatri. Nah, ada pekemitan. Apakah di Pura Narmada niki diadakan pekemitan gitu ya? Nah, setiap Siwolatri itu tetap kita mengadakan pekemitan. Karena kita sekarang ada Banjar ini untuk pekemitan bergabung dia di sini, nanti ada itu pekemitan di setiap Siwolatri itu ada. Makanya pura ini kalau malam Siwolatri standby, tidak dikunci dia. Karena umat banyak yang datang malamnya dari sore sampai malam, sampai pagi, sampai sore, sampai penutupan itu ada yang memegang tangkil memohon doa restu, mohon penugerahan juga. Baik Pak Jaromangku. Untuk pengunjung-pengunjung yang kesini yang bukan agama Hindu atau non Hindu, apakah pernah untuk masuk ke area pura atau hanya di taman saja, Pak? Kalau di non Hindu itu kita di Pura Miru Narmada kita sarankan untuk sembahyang kita silakan. Kalau main foto-foto, refreshing tidak saya izinkan, lain dari ceritanya. Tempat karena ini kan pura tempat ibadah dan tempat memuja. Tidak boleh untuk selfie-selfiean non Hindu, itu tidak diperbolehkan. Kalau dia untuk sembahyang, siapapun agama boleh saya izinkan untuk sembahyang, untuk memohon doa itu restu penugerahan beliau.
kita tidak melarang orang sembahyang. Kita toleransi tinggi umat Hindu. Kita asalkan untuk sembahyang. Kalau untuk mencari pesirian tidak bisa, tidak boleh. Karena tempat suci ini harus kita yang menjaga kesakralan pura. Mungkin pertanyaan tadi juga Jaremangku sebagai pertanyaan penutup. Terima kasih banyak atas waktunya Jaremangku. Mohon maaf bila kita mengganggu waktunya. Hingga saya juga begitu, mohon maaf bila mana ada kekurangan pertanyaan adik atau jawab saya harap dimaklumi. Saya karena begitu masih muda juga belum begitu paham banyak masalah tentang sejarah. Itu aja, saya minta maaf bila mana ada kekurangan atau ada terpleset apa kata-kata saya, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih Pak Mungku. Om Santi 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 Om. Taman ini terdiri dari Pura Narmada atau Pura Kalasa, Kalam Awet Muda, Balai Loji, dan Balai Agung. Yang menarik di sini, Pura Narmada dibentuk menjadi miniatur dari Gunung Rinjani itu sendiri. Pura ini dibuat di bagian atas dan diberi puluhan anak tangga. Hal ini dimasukkan agar dengan menaiki anak tangga tersebut seolah-olah sedang mendaki Gunung Rinjani. Selain itu, di bawah pura dibuatkan kolam dengan 3 sumber mata air yang menggambarkan seolah-olah kolam tersebut adalah Danau Segara Anak. Kolam ini dipercaya sebagai kolam awet muda. Hal ini dikarenakan kolam ini berasal dari 3 sumber mata air yang dipercaya banyak mengandung mineral yang dapat membuat siapa saja yang meminum atau hanya sekadar membasuh muka di sana menjadi lebih awet muda. Taman Narmada merupakan saksi bisu bahwa tempat ini pernah menjadi masa kejayaan Kerajaan Mataram Lombok. Sudah selayaknya tempat ini dijadikan salah satu situs yang perlu dijaga dan dipelihara sebagai tempat yang bersejarah. Selain itu juga, tentunya sebagai aset kekayaan kebudayaan Nusantara yang beragam.